Selamat sore Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tembua, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini saya akan live terkait dengan Kualitas buruk. Wakil Ketua DPRD Belu minta APH awasi proyek jalan hasil kerja PT GGG. Saya tidak tahu ini ada PT baru dan beberapa pekerjaan proyek yang lain. Tapi sebelum itu saya sekali lagi mau mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam atas kepergian salah satu pendiri grup politik Kota Ketik, yaitu Abang Helio Katani Mones, yang dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah sosok pengacara yang baik, yang selalu membantu masyarakat kecil. Mari senantiasa kita doakan agar amal ibadahnya senantiasa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, sebelum saya masuk kepada kualitas buruk, Wakil Ketua DPRD Belu minta APH awasi proyek jalan hasil kerja PT GGJ. Sebelum saya baca lebih lanjut sesuai dengan berita dari saudara Marcelinus Manek, saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan rehab kantor bupati ya. Tahun lalu saya pernah dengar bahwa pernah ada rehab kantor bupati. Sekarang di tahun 2022 pernah ada rehab. Itu kalau tidak salah ya, kalau saya menduga ada sekitar 1 miliar lebih yang digunakan untuk merehab. Nah, sekarang di 2023 ada lagi rehab ruangan. Apakah itu interior yang hampir mencapai 450 juta lebih. Saya bilang kok pemerintahan hari ini kok gemar sekali ya rehab-rehab kantor, rehab ruangan kerja. Ini sebagai masyarakat saya patut ini kritisi dan sampaikan kepada publik. Kenapa saya menyampaikan ini? Masyarakat lagi susah dengan harga sembako yang semakin hari semakin melonjak. Harga beras saja per hari ini sudah naik dari 15 sampai 16 ribu. Apakah pemerintah tidak melihat situasi ini? Malah pemerintah sibuk mengurus dengan rehab ruang kerjanya. Tahun lalu sudah rehab, sekarang rehab lagi. Berarti gemar sekali mengerjakan rehab-rehab ruangan kerja, kantor. Tidak lihat di sisi lain masyarakat lagi dalam keadaan susah. Belum lagi hak masyarakat yang JPS sampai hari ini tak kunjung dicairkan. Sebenarnya di mana sebenarnya kata perubahan yang dislogankan berapi-api menggebu-gebu waktu pada saat kampanye kali lalu? Masyarakat lagi dalam keadaan susah. Dan pemerintah hari ini rehab ruang kerja. Hampir anggarannya hampir 500 juta, 450-an juta. Kalau seandainya pemerintah melihat situasi masyarakat yang lagi susah, mungkin diberikan bantuan kepada masyarakat, mungkin bisa meningkatkan perekonomian dalam keluarga mereka. Masa pemerintah lebih gemar rehab ruang kerja demi sebuah apa yang saya tidak pikirkan sebagai masyarakat ini. Sekarang pemerintahan hari ini gemar sekali ya. Rehab. Tahun lalu baru rehab kantor, sekarang rehab lagi ruang kerja. Luar biasa. Padahal masyarakat dalam keadaan susah. Haknya masyarakat yang berupa jaring pengaman sosial tahun berganti tahun, bulan dan bulan habis, bulan tanggal muda dan segala macam, akhir bulan dan segala macam tidak kunjung dicairkan. Pemerintah malah sibuk urus dengan proyek. Saya katakan proyek karena tahun lalu baru rehab itu kantor bupati. Sekarang rehab lagi ruang bupati. Masyarakat dalam keadaan susah. Sekarang kita kembali kepada kualitas buruk. Wakil Ketua DPRD Belu minta APH awas proyek jalan hasil kerja PT GGJ.
PT GGJ, buruknya kualitas jalan hasil kerja PT Gabriela Jaya atau PT GGJ dalam mengerjakan proyek pemeliharaan jalan Simpang 5 atau menuju Perampatan Pasar Lama Kota Tebo Kabupaten Belu. Memantik reaksi dan tanggapan serius dari Wakil Ketua DPRD Belu Sipri Temu. Di wawancara awak media pada Rabu 25 Oktober 2023, Sipri Temu mengatakan bahwa ruas jalan yang bergelombang usai dikerjakan oleh PT Gabriela Jaya atau GGJ tersebut berada persis di belakang kantor DPRD Belu, sehingga ia memastikan akan segera turun lapangan untuk melaksanakan pengawasan langsung. Politisi Partai Nasdem juga mendesak Dinas PUPR Kabupaten Belu untuk segera melakukan uji petik jalan yang kini diketahui warga karena bergelombang setelah selesai diaspal oleh PT GGJ. Polisi Partai Nasdem juga mendesak Dinas PUPR. Sampai di sini saya akan bahas dulu. Karena begini, pemerintahan dengan slogan perubahan hari ini, saya menyampaikan kepada publik, saya selalu boleh masyarakat menyampaikan, oh kenapa Vicky ini selalu menduga? Ya, saya pakai kata menduga. Tidak menjadi masalah. Dugaan saya sebagai masyarakat jelas. Kadis PUPR atau PLT PUPR ada hubungan kerabat dengan bupati hari ini. Itu dugaan saya. Kadis Kesehatan rangkap PLT Rumah Sakit Umum. Dugaan saya adalah ipar daripada bupati. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya jalan itu bergelombang, terus di mana fungsi kontrol dari PUPR dalam hal ini PLT atau kadisnya? Berarti dugaan saya bahwa ini belum matang. Sebagai kadis tidak bisa melihat kualitas daripada yang diaspal. Apakah sesuai dengan prosedur SOP sehingga menyebabkan gelombang? Dan harapan saya kepada Bapak Ibu anggota DPRD juga tolong diawasi apabila ada temuan ketidakberesan, tolong disampaikan kepada publik. Ada indikasi merugikan negara, minta diproses secara hukum biar memberikan efek jerah kepada oknum kontraktor-kontraktor yang gemar mengerjakan sesuatu hanya asal-asalan, hanya untuk meraup keuntungan yang besar. Kalau di Dinas PUPR ini minta maaf, harus kita kritisi. Kalau yang memimpin di situ kalau dia tidak paham, sudah selesai. Soal ruas jalan tersebut berada tepat di belakang kantor DPRD Belu. Tentunya kami akan melaksanakan pengawasan langsung. Ya, kami mendukung. Sebagai masyarakat kami mendukung. Kondisi kualitas yang kurang baik, saya meminta kepada Dinas PUPR untuk segera melakukan uji petik lapangan untuk diperbaiki dalam masa pekerjaan sementara berjalan. Desak Sripi kepada oleh kalau bisa semua pekerjaan jalan, Bapak Dewan, semua yang perbaikan jalan ini tolong diuji petik semua. Karena ini turun yang mau naik dari BRI naik juga itu gelombang semua naik. Entah kami tidak pikir apakah ini PLT Kadis PUPR ini paham atau tidak, saya tidak tahu. Kan bagaimana aspal yang baru dibangun dia bisa gelombang. Terus fungsi pengawasan juga di mana? Supaya masyarakat juga bisa nyaman. Ini dari lubang, ketika lubang ditutup gelombang. Tidak hanya itu. Tidak hanya meminta Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan. Sipri juga minta aparat penegak hukum baik Polres Belu maupun Kejaksaan untuk ikut melakukan pengawasan. Ya. Ini sebagai masyarakat kami mendukung. Langkah yang diambil oleh Bapak Sipri Temu sebagai perwakilan masyarakat yang duduk di DPRD, mudah-mudahan juga didukung oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD 1 dan anggota DPR yang ada di situ terkait dengan permasalahan ini. Supaya masyarakat betul-betul meyakini bahwa Bapak Ibu anggota DPRD bisa menyuarakan apa yang dilihat atau apa yang dilihat dan dirasakan dan yang seperti yang dialami oleh saat ini yang kita lihat bersama-sama.
Menurutnya pekerjaan yang tidak sesuai standar berpotensi merugikan negara. Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, AP harus ikut melakukan pengawasan akibat dari kerja yang tidak sesuai standar. Ya, ini kami mendukung. Kami minta tolong ini harus APH harus masuk dan ikut mengawasi. Karena memang kualitas yang dibangun memang kuat dugaan bahwa ini tidak sesuai dengan standar. Karena bagaimana aspal yang baru dibangun terus langsung terjadi gelombang. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah si kontraktor yang kerja ini, yang kerja aspal ini paham atau tidak? Terus di mana Dinas PUPR untuk mengawasi pekerjaan ini? Ini banyak gelombang ini. Yang perbaikan jalan, yang lubang-lubang, itu kita lihat juga gelombang. Ini bukan hanya terjadi bukan yang di depan samping DPRD situ, tapi ya lihat beberapa jalan yang diperbaiki itu kita lihat itu banyak gelombangnya. Ini pertanyaan kami, ya kami bersyukur karena ada anggota DPRD yang mau bersuara untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu ya kami minta ini juga harus oleh masyarakat, mari kita memberikan dukungan. Terus oleh teman-teman aktivis yang tergabung dalam ARPUR, mari sama-sama kita bersuara untuk kita membackup apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD, yaitu Bapak Sipritemo, supaya kita sama-sama kita mengawal ini. Ada indikasi kerugian negara, pompa sampai ampun, tanpa kompromi. Karena kita berdiri untuk kepentingan masyarakat kecil. Bukan untuk diri kita, golongan, atau memperkaya diri kita, tidak. Karena kita mau mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak daripada hasil kerja yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor yang ambisi mengerjakan sesuatu. Untuk diketahui saat ini pemerintah Kabupaten Belu tengah mengerjakan sejumlah ruas jalan, termasuk dalam kota Tembia. Ini yang saya sampaikan. Banyak pekerjaan yang gelombang. Salah satu ruas jalan yang dikerjakan adalah Jalan Simpang 5 Tembua menuju Perampatan Pasar Lama yang dikerjakan Dinas PUPR dan dikontrakkan kepada PT GGJ dengan nilai kontrak sebesar 1 miliar lebih. Saya minta maaf, ini PT GGJ ini PT baru ini. Ya. PT baru. Artinya kalau bicara jam terbang juga mungkin jam terbangnya masih minim. Ini baru kerja aspal begini saja, aspalnya gelombang di mana-mana. Ini betul apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPR. Bapak Wakil Ketua DPR sampaikan, pasti kami dari ARPUR pasti akan kami membackup apa yang disampaikan ini. Supaya segala sesuatu yang diduga merugikan negara pasti akan kami suarakan. Berisya setelah menghabiskan 1 miliar 300 juta sekian, jalan di aspal justru bergelombang dan banyak dikeluhkan warga. Ya, ini yang terjadi. Pejabat pembuat komitmen, PPK dan kontrak hingga saat ini belum memberikan penjelasan soal jalan yang digelombang usai di hotmix. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. PPK Lawrence tahu tidak merespon hingga awak media belum berhasil mendapatkan informasi siapa kontraktor. Ya, mungkin mereka masih kompromi dulu supaya bisa menyampaikan begini-begini. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, terkait permasalahan ini pasti akan kami sama-sama mengkawal ini. Ya. Bila perlu nanti kami juga turun, karena sekarang kami gemar turun ke jalan. Sekarang ada satu organisasi yang bergerak untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Belu yang ingin menyelamatkan uang negara, uang masyarakat Kabupaten Belu, yaitu namanya ARPUR. Organisasi yang dulu pernah hidup, sekarang organisasi yang dulu hidup mengalami mati suri dan sekarang sudah bangkit dan hidup. Jadi ada permasalahan apa silakan
hubungi, pasti akan kami tindak lanjuti. Terima kasih kepada media yang sudah menuliskan ini, yaitu Nai Marcel Manek yang sudah mengerjakan berita yang baik sehingga masyarakat juga bisa ikut membaca. Dan kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu anggota DPRD, baik itu ketua DPRD maupun wakil ketua DPRD 1 dan anggota DPRD, untuk bersama-sama melihat terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Belu 2, yaitu Bapak Sipritemu, terkait meminta APH awasi proyek jalan hasil kerja PT GGJ. Ini tolong juga ada respon dari Bapak Ibu anggota DPRD yang lain. Sebelum saya akhiri live, saya mau membaca Tani Muda. Semoga Om Vicky bisa terpilih biar bisa live di gedung DPRD supaya kami bisa lihat kinerja DPR. Terima kasih. Saya terima kasih atas dukungan dari saudari Tani Muda. Biarkanlah masyarakat yang menilai, biarkanlah masyarakat yang memilih pertarungan pemilihan legislatif bulan Februari tanggal 14 2024. Menurut masyarakat, kami yang terbaik silakan memilih. Kalau kami yang tidak terbaik, silakan pilih menurut hati nurani, tanpa pemberian apapun. Kita stop yang namanya money politik di kabupaten ini, supaya kita bisa mendapatkan kualitas anggota-anggota DPRD yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat sore, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.